jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut.
Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama-sama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER.
Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya.
Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf.
Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut.
Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut.
Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribunal, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi.
Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya.
Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut.
Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER.
Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya.
Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing.
Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya.
Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut.
Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi.
Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribunal, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi.
Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribunal, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini.
Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Toring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya.
Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf.
Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribunal, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut.
Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaesang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaesang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaesang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaesang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini.
Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya.
Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut.
Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi M588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaesang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaesang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta. Ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaesang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaesang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaesang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaesang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaesang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaesang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaesang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaesang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaesang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaesang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaesang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaesang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menceratnya. Boyamin menilai langkah Kaesang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaesang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaesang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi.
Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya, Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Chairil Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan tersebut. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y.
Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ia ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi akan melakukan analisis laporan Kaisang itu selama 30 hari. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akhirnya datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menjeratnya. Boyamin menilai langkah Kaisang ini akan memudahkan KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Boyamin menganggap kedatangan Kaisang ke gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apapun dari pihak lain. Lebih lanjut, Boyamin berharap apabila Kaisang memang menerima gratifikasi, yang bersangkutan diminta mengembalikan sejumlah uang kepada lembaga anti rasuah sejumlah biaya sewa jet pribadi. Seperti diketahui, Kaisang sempat diincar KPK untuk diminta klarifikasi soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Setelah itu oleh beberapa pihak, hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara di depan publik terkait penggunaan jet pribadi saat ia dan istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu. Kaisang menuturkan jet pribadi itu milik temannya dan ia diberi tebengan saat liburan ke Amerika bersama Erina Gudono. Meski begitu, ia enggan mengungkap sosok teman yang memiliki jet pribadi tersebut. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pesawat jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan hari ini, Selasa 17 September 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono. Kaisang datang ke KPK ditemani oleh Sekretaris Jenderal PSI yang juga Wakil Menteri Agraria BPN, Raja Juli Antoni. Sebelumnya KPK diketahui sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal penggunaan jet pribadi tersebut. Namun akhirnya rencana itu dibatalkan karena memilih berfokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaisang di Direktorat Gratifikasi itu. Kendati demikian, Kaisang justru datang sendiri ke KPK untuk memberikan klarifikasi tersebut. Kehadiran Kaisang di KPK itu diakuinya bukan karena undangan KPK, namun atas inisiatif pribadi. Kaisang menegaskan dirinya bukan pejabat penyelenggara negara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil, yang mengatakan bahwa kedatangan Kaisang memang atas inisiatifnya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa pesawat pribadi yang digunakannya itu bukanlah miliknya, melainkan milik temannya.
Kaisang menegaskan ia dan istrinya hanya menumpang pesawat pribadi temannya itu ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Meski demikian, Kaisang tidak menjelaskan dengan detail siapa sosok temannya yang memiliki jet pribadi tersebut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. Kaisang mengaku datang ke KPK karena ingin meminta saran terkait penggunaan jet pribadi yang menjadi sorotan. Walaupun tidak diungkap oleh Kaisang, sosok pemilik pesawat jet pribadi itu diungkap identitasnya oleh KPK. Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut jet pribadi itu merupakan kepunyaan seseorang berinisial Y. Namun, Pahala belum bisa memberitahu kewarganegaraan dari sosok Y ini karena tidak menutup kemungkinan merupakan warga negara asing. Pahala mengatakan KPK kemungkinan akan mengklarifikasi Y setelah lembaganya menyelisik laporan Kaisang dalam seminggu ke depan. Adapun dalam pesawat jet itu ada Kaisang, Erina, kakak Erina, dan seorang staf. Pahala pun menyatakan KPK juga akan mengonfirmasi kepada Y apakah ikut dalam pesawat jet pribadi itu atau tidak. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan Kaisang mendatangi gedung C1 KPK lantaran di gedung itulah Direktorat Gratifikasi berkantor. Selanjutnya Tessa menyebut usai adanya klarifikasi dan laporan dari Kaisang ini, Direktorat Gratifikasi memamerkan foto jendela pesawat